Selamat pagi adik-adik semuanya yang di rumah. Apa kabarnya nih? Kakak harap adik-adik semuanya yang di rumah dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Oke, yuk langsung aja kita mau bersama-sama ibadah online sekolah minggu GKA Kebenaran Surakarta bareng lagi sama Kak Tessa. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan diri kita. Yang tadinya masih makan, taruh dulu makanannya. Yang tadi masih minum, taruh dulu minumnya. Kita mau fokus sama Tuhan Yesus. Kita mau pujikan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita pujian sekali lagi dengan sikap berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tangannya dilipat, mata ditutup, kita mau datang sama Tuhan, kita mau berdoa, tidak usah ditirukan. Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang begitu mengasihi kami. Saat ini kami mengucap syukur karena kasih Tuhan, karena berkat Tuhan yang selalu baru setiap hari kami terima. Kami mengucap syukur sebab Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Kami mengucap syukur Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Saat ini kami mau memulai kebaktian sekolah minggu online pada pagi hari ini. Biarlah kebaktian ini dapat berkenan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik semuanya. Oke, masih semangat buat memuji Tuhan ya. Kita mau bangkit berdiri, kita mau pujikan, mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia, kita bisa memuji Tuhan selalu. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria, sekali lagi lebih semangat. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji
Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Amin. Yesus bersabda bahwa kita itu harus bersukaria. Sebab apa? Tuhan Yesus itu selalu ada buat kita semua. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, adik-adik yang di rumah ada yang punya sahabat gak? Kira-kira sahabatnya 1, 2, 3, 4, 5 atau banyak? Wah, semuanya pasti punya sahabat yang selalu ada untuk kita. Pas kita sedih, itu kita punya sahabat yang selalu menghibur kita. Pas kita senang, sahabat kita juga ada di sebelah kita. Tapi yang paling atau sahabat yang paling dekat dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Nah, coba kalau adik-adik punya sahabat, punya teman, pasti kalau misalnya udah jam pulang, disuruh mamahnya pulang, ayo pulang. Nah, tapi ini satu sahabat yang dia tetap nempel terus sama kita, gak pernah ninggalin sedetik pun, tidak pernah. Siapa ya kira-kira? Yesus. Yesus adalah sahabat kita yang paling istimewa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yuk kita memujikan, ada satu sobatku yang setia. Yang keras ya suaranya ya. Siapa tadi adik-adik? Yesus. Namanya Yesus, satu-satunya penghibur di hati kita yang paling setia. Maka dari itu kita harus selalu nempel juga sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini sudah nempel, dia tidak pernah meninggalkan kita. Makanya kita gak boleh jauh-jauh sama Tuhan Yesus. Kalau misalnya kita jalan, minta tolong Tuhan, gandeng gandeng kita, gandeng aku. Nah, supaya apa? Kita tetap jalan sama Tuhan Yesus. Masih tetap bangkit berdiri. Kita masih tetap bangkit berdiri, kita memujikan jalan serta Yesus. Yesus selamanya, jalan dalam suka, jalan
hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Dia setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Amin. Serta Yesus, ikut Yesus selamanya sampai nanti, sampai tua nanti, sampai kita di surga nanti. Ikut Yesus selalu. Oke. Yuk adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang nanti kira-kira akan disampaikan sama siapa ya? Tetap duduk sekarang, duduk yang manis, disiapkan Alkitabnya, kita mau siapkan diri kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan Yesus sayang padaku. Selamat pagi adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh bertemu lagi di dalam sekolah minggu GKA Kebenaran Surakarta. Kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita mau berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa, tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik kepada kami sehingga kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan pagi hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik, boleh terfokus dengan firman Tuhan, terlebih lagi kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Apa kabarnya adik-adik? Sehat semua ya? Ini sudah bulan kelima, kalian belajar di rumah, beribadah di rumah, melakukan aktivitas di rumah. Pasti sudah mulai terbiasa ya. Kalau kalian harus terpaksa pergi keluar, jangan lupa menggunakan masker ya. Oke, kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kalian ambil Alkitabnya, kita mau membaca firman Tuhan. Buka Alkitabnya di dalam Kejadian pasal yang kelima, ayat 21 sampai 24. Kejadian 5 ayat 21 sampai 24, kakak akan membacakannya untuk kita semua. Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah,
dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, ini firman Tuhan hari ini. Adik-adik, pernah nggak kalian pasti sekarang mempunyai sahabat, ya kan? Entah itu sahabat di rumah atau di sekolah, ya. Kalau sahabat di sekolah, apakah kalian masih berkomunikasi dengan sahabatmu itu? Kalian punya handphone, ya. Sekarang sudah pembelajarannya pun menggunakan handphone. Pasti kalian paling tidak pernah mengirimkan pesan melalui WhatsApp mungkin, atau Facebook, atau Instagram, dan lain-lain. Pasti kalian memiliki sahabat. Kakak pun juga memiliki sahabat. Di tempat kerja kakak, di gereja, kakak memiliki sahabat. Sahabat itu apa sih? Sahabat itu apakah sama dengan orang-orang yang kita kenal? Kakak tahu Pak Jokowi, ya kan? Kalian juga tahu kan Pak Jokowi. Tapi apakah Pak Jokowi itu bisa disebut sahabat kakak? Sahabat kalian? Tentu beda ya. Bukan seperti itu yang dimaksud sahabat. Nah, Tuhan pun memiliki seorang sahabat. Tadi dikatakan kita membaca firman Tuhan, kita belajar dari hidupnya Henok. Henok itu siapa ya? Henok itu memang jarang sekali kita mendengarnya di dalam kitab suci. Jadi, kisah Henok itu hanya diceritakan dalam 3 kitab saja. Kejadian, Ibrani, dan Yudas. Nah, kamu bisa menemukan di dalam situ. Tapi, ada banyak yang bisa kita pelajari dari kisah hidup Henok. Henok ini jangan dibayangkan kalau tadi kita baca umurnya 300 tahun lebih ya. Kalau zaman sekarang tidak ada yang hidupnya sepanjang itu ya. Itu sudah 4 kali bahkan 5 kali lebih ya, lebih panjang. Nah, sekarang maksimal umur 80 tahun itu sudah susah melakukan kegiatan ya. Tapi pada waktu itu Henok berumur sampai 365 tahun. Ketika dia umur 300 tahun, itu juga masih bisa melakukan aktivitas yang lain. Bahkan Adam pun hidupnya sampai 930 tahun. Wah, itu waktu yang begitu panjang sekali. Tapi di saat usia orang segitu, 300-an tahun itu, orang masih bisa melakukan kegiatan hal-hal yang lain. Jadi kegiatan yang bekerja begitu masih ya. Tapi kalau sekarang tidak bisa disamakan dengan yang dulu ya. Nah, Henok ini ketika berumur 65 tahun, dia memutuskan untuk mengikut Tuhan di tengah kondisi orang-orang di sekitarnya tidak mengenal Tuhan, bahkan berbuat dosa. Nah, Henok itu adalah keturunan ke-7 dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa memiliki anak berturut-turut gitu ya, sampai keturunan yang ke-7 Henok ini. Ketika Kain dan Habel, ya anaknya Pak Adam yang lalu ya, sedang karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu keturunannya pun ikut berdosa. Itu namanya dosa keturunan ya. Kain dan Habel pun juga melakukan dosa, sudah berdosa semua keturunannya Adam. Bahkan ketika itu Kain membunuh Habel. Nah, semenjak itu dosa merajalela di mana-mana ya. Jadi masyarakatnya yang luas itu banyak yang berbuat dosa. Sampai akhir keturunan ke-7 itu Henok lahir, dan ketika umur 65 dia memutuskan untuk tidak mengikuti orang-orang di sekitarnya. Meskipun orang di sekitarnya berbuat dosa, ada yang menipu, ada yang bertengkar ya, tapi Henok hidup menurut firman Tuhan. Bahkan dikatakan tadi, Henok hidup bergaul dengan Allah. Bergaul itu seperti seorang sahabat. Sahabat itu apakah hanya ada ketika senang saja? Tidak ya, ketika kita sedih pun, ketika kita ingin berbagi sesuatu, maka kita akan datang kepada sahabat itu. Nah, sama seperti Henok. Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, sampai umurnya yang ke-365 tahun, Henok hidup berjalan bersama Allah. Sampai akhirnya Allah memanggil sahabatnya itu untuk naik ke surga. Jadi Henok tidak mengalami kematian. Nah, kita sudah belajar Henok hidup berjalan bersama Allah. Allah itu ingin sekali bersahabat dengan kalian. Allah ingin sekali bersahabat dengan kakak, ya. Apakah kamu mau bersahabat, berjalan bersama dengan Tuhan di dalam hidupmu?
Apakah kamu mau hidupmu itu diterangi oleh Tuhan, selalu ya didampingi seperti seorang sahabat? Nah, kalau mau, kamu harus menerima Yesus sama seperti Henok. Henok memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus dan mengabarkan di tengah pekerjaannya. Kalau nanti kalian baca kitabnya secara lengkap, di tengah pekerjaannya pun dia masih mengabarkan firman Tuhan, ya, masih mengabarkan firman Tuhan. Nah, ketika kita menghadapi di sekolah mungkin bersama dengan teman-teman kita yang mungkin karena kita punya kecenderungan berbuat dosa ya, bahkan mungkin kita sendiri sering kali berbuat dosa, nakal ya, berbohong. Nah, kita harus memutuskan apakah kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, sama seperti Henok, Henok memutuskan untuk berjalan dengan Tuhan. Lalu kalau aku mau berjalan dengan Tuhan di dalam hidupku, bagaimana ya caranya berjalan dengan Tuhan? Yang pertama harus menerima Yesus sebagai juru selamatmu. Tuhan Yesus mau bersahabat dengan kalian. Apakah kalian mau? Caranya adalah kalian harus menerima Yesus sebagai sahabatmu. Ya, kalau sudah menerima Yesus sebagai sahabatmu, maka di dalam hidupmu kamu akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua adalah mengabarkan. Ya, kalau kamu mau menjadi sahabat Tuhan Yesus, kamu tidak hanya mengasihi dirimu sendiri, tetapi juga mengasihi orang lain dengan cara mengabarkan firman Tuhan itu. Ayo percaya kepada Yesus. Yesus itu satu-satunya juru selamat. Kalau kamu percaya, kamu akan ada di surga nanti, keselamatan itu akan ada padamu. Nah, itu namanya mengabarkan. Dengan cara gimana? Hidupmu berkenan kepada Allah, ya. Yang pertama tadi menerima Yesus dulu. Yang kedua adalah mengabarkan firman Tuhan. Ya, ada dua cara bagaimana kita berjalan bersama dengan Allah. Nanti kalau sudah melakukan kedua itu, maka hidupmu akan selalu berjalan dengan Allah. Bahkan disebutkan di dalam ayat Yohanes 15 ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tuhan Yesus sudah bilang begitu ya. Kalau Tuhan Yesus mau menjadi sahabat kalian dan kalian mau, Tuhan Yesus itu mau menganggap kalian sebagai sahabatnya. Jikalau kita, kakak dan kalian, berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita semua. Yang pertama, percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian mengabarkan firman itu di dalam kehidupan kita. Dengan cara menjadi garam dan terang dunia, menjadi contoh. Meskipun orang-orang di sekitar kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, meskipun orang-orang di sekitar kita berbuat dosa, tapi kita harus terus berjalan dalam firman Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan, bahkan disebutkan kita adalah sahabat Tuhan. Tidak boleh berbuat dosa, ya, harus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, dan juga harus mengabarkan Injil, mengabarkan firman Tuhan, mengabarkan kalau ini loh Tuhan Yesus mau loh jadi sahabat kita. Jadi maukah kamu jadi sahabat Tuhan? Gitu ya. Bisa ya adik-adik? Nah, hari ini aktivitasnya kalian harus mengerjakan sendiri di rumah. Ambil satu buah kertas kosong boleh, kertas HVS, lipat jadi 2. Bisa ya. Kertas kosong lipat jadi 2. Lalu gambarlah di ujung yang tidak terbuka itu, yang lipatan tadi, gambarlah orang ya. Kamu boleh menggambar orang dengan emoticon, dengan gambar smile atau apa. Kalau kakak masih polos ya. Lalu potonglah gambar itu. Nah, kalau dipotong nanti jadinya akan seperti ini. Pasti tahu ya. Nah, ini sama seperti kita. Kita dan Tuhan Yesus berjalan beriringan, ya. Kita dan Tuhan Yesus berjalan beriringan. Lalu tulis ayat hafalan kita hari ini. Ada 2 yang harus dihafalkan. Kejadian 5 ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kemudian yang kedua, Yohanes 15 ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Mudah ya. Jadi gambar ini, kerjakan aktivitasnya untuk mengingat bahwa kita ini siapa sih? Kita ini sahabat-sahabat
Allah, yang berjalan bersama dengan Allah. Gimana tadi cara berjalan bersama dengan Allah? Dengan cara percaya kepada Tuhan Yesus dan mengabarkan Injil, mengabarkan kisah Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Maka kamu disebut sahabat-sahabat Allah. Itu firman Tuhan hari ini. Kita mau menutupnya di dalam doa sekali lagi. Tangan ditutup, tangan dilipat, mata ditutup ya. Kita mau berdoa, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur jikalau kami boleh menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk mengabarkan Injil ini kepada orang-orang di sekitar kami. Tolong kami untuk menjangkau mereka supaya mereka juga menjadi sahabat-sahabat Tuhan dan boleh mengenal Tuhan dan boleh beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh menjadi sahabat-sahabat Engkau. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.